Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Maria Kristina Deti Kurniasih. Saya mengajar di SD Pangudi Luhur, Jakarta. Senang sekali hari ini saya boleh berbagi dari review materi saat saya mengikuti pelatihan seri Semangat Guru pada tanggal 2 Maret sampai dengan 22 Maret 2022 dengan tema kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Mari Bapak Ibu, kita akan mempelajari sekaligus kita akan mereview materi pelatihan tersebut. Pada pelajaran pertama, materi yang disajikan adalah tentang resiliensi. Resiliensi artinya kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ketika mengalami desakan, kemunduran, atau kegagalan. Kemampuan ini bisa dilatih, lama-kelamaan akan menjadi terampil sampai menghasilkan sebuah refleksi. Resiliensi adalah dukungan afektif bagi kita, sehingga menjadi tenaga baru yang memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Dukungan kognitifnya adalah kerangka SAMR. Apa itu kerangka SAMR? Nah, kerangka SAMR adalah untuk mengetahui tingkatan kematangan kita. Pada taraf yang paling bawah, itu adalah substitusi. Kemudian tingkat kedua itu adalah augmentasi. Tingkatan ketiga modifikasi dan tingkatan keempat redefinisi. Di dalam pembelajaran kita bisa melihat bahwa pada taraf yang paling bawah itu kita hanya memberikan pengajaran untuk anak-anak mengingat tentang pelajaran atau tentang materi. Kemudian naik mengerti, yang ketiga menerapkan. Kemudian pada saat kita memasuki tingkat kematangan modifikasi, anak-anak sudah mulai menganalisis, kemudian mengevaluasi, dan yang paling akhir atau paling atas tingkatan kematangannya adalah redefinisi. Anak-anak sudah memiliki kreativitas untuk pelajaran atau materi yang didapatkan. Bagaimana mengetahui kematangan kita berdasarkan SAMR? Nah, ini adalah cara kita mengetahui sekaligus contoh SAMR di dalam Google Meet. Pada level yang pertama atau paling bawah, apabila di dalam Google Meet kita menggunakan metode ceramah. Pada level augmentasi, kita menggunakan metode tanya-jawab atau umpan balik. Pada level atau tingkatan modifikasi, guru memfasilitasi diskusi kelompok, studi kasus dengan mengundang narasumber secara rutin, atau mengadakan virtual treat secara rutin. Dan yang paling atas atau tingkatan paling atas yaitu redefinisi, guru membuat webinar atau pekan virtual meet kelompok atau talk show di mana murid berperan sebagai panitia atau narasumber cilik dan orang tuanya sebagai pesertanya. Nah, pada saat Google Meet yang redefinisi inilah kita melihat bagaimana aktivitas murid-murid semuanya lebih banyak dibandingkan dengan peran guru. Contoh SAMR dalam Google Jamboard. Pada tingkatan yang paling bawah atau substitusi, kita hanya mengadakan sesi tanya-jawab, pertanyaan objektif matematika misalkan. Kemudian pada level atau tingkatan augmentasi, tanya-jawab dan murid memberikan pendapat bebas. Pada tingkatan modifikasi, guru memicu murid freestyle brainstorming dan mengadakan diskusi. Dan yang tingkatan paling atas yaitu redefinisi, Google Jamboard menjadi alat bantu loncatan murid membuat suatu produk. Nah, pada saat tingkatan redefinisi ini kita melihat
murid-murid lebih aktif untuk melaksanakan pembelajaran. Pada pelajaran kedua, materi yang diberikan adalah critical thinking. Apa arti critical thinking? Critical thinking adalah proses berpikir, di dalamnya ada observasi, refleksi, menalar, yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dari menerapkan, menganalisis, mensintesis, dan atau mengevaluasi informasi. Menurut Dr. Bagus Takwin, critical thinking artinya keterampilan seseorang dengan akurat memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi, setuju, tunda, atau tidak setuju. Pengertian critical thinking menurut Profesor Johan Yoga artinya kemampuan untuk menganalisis dan mengevaluasi ide, alternatif, dan solusi untuk mencari yang terbaik. Bagaimana menumbuhkan berpikir kritis menjadi keterampilan? Cara yang bisa kita tempuh yang pertama, menjadikannya critical thinking atau berpikir kritis itu sebagai kebiasaan guru terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mendemonstrasikan di hadapan semua murid. Yang ketiga, mengintegrasikan kebiasaan ini di dalam tugas murid. Dan yang keempat, bahwa berpikir kritis itu harus dipraktikkan setiap saat. Apa kaitan berpikir kritis dalam pembelajaran dengan teknologi? Teknologi adalah mitra berpikir kritis. Maka Bapak Ibu Guru, perhatikan fitur yang kita gunakan untuk mendemonstrasikan berpikir kritis dan pastikan murid mempraktikkan di saat menggunakan teknologi, saat presentasi atau tanya jawab di Google Meet. Berpikir kritis bisa memisahkan informasi yang positif dan negatif di media sosial. Ini sangat penting buat kita karena sekarang kita masuk ke era digital dengan media sosial yang begitu sangat banyak informasi yang masuk dan ada di setiap dunia maya. Sebagai tip yang bisa kita gunakan di dalam pembelajaran untuk berkaitan dengan berpikir kritis adalah yang pertama, jangan terburu-buru menggunakan koreksi, namun ucapkan terima kasih sudah berbagi. Yang kedua, berikan penghargaan pada usaha anak yang berpikir kritis di kelas maupun lewat chat saat Google Meet. Pada pelajaran ketiga, yaitu tentang creativity di dalam konteks dan teknik penceritaan. Konten itu artinya segala bentuk komunikasi audio-visual yang berisi informasi, hiburan, dan ajakan. Teknik penceritaan itu artinya kemampuan bercerita, kesanggupan yang dimiliki individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan dan tulisan tentang perbuatan, pengalaman, dan kejadian. Apa kaitannya dengan pembelajaran dan teknologi? Teknologi membantu kita di dalam mengolah kemampuan bercerita. Apakah kita jujur dalam bercerita? Apakah cerita yang kita tampilkan itu menarik? Apakah cerita kita itu informatif? Atau apakah cerita yang kita sampaikan membuat orang peduli? Nah, ini adalah 3 komponen penting di dalam kita membuat konten. Yang pertama, artinya membuat rencana. Di dalam membuat rencana, kita harus mengerti masalahnya.
Yang kedua, mengerti solusinya. Dan yang ketiga, mengerti pemirsanya. Siapa yang menjadi pembaca atau penonton atau pemirsa. Komponen yang kedua yaitu mengeksekusi. Di dalam mengeksekusi, kita harus tahu apa impact-nya. Menarikkah yang kita sharingkan? Yang kedua, komunikasi. Apakah komunikasi tersampaikan dengan jelas? Dan yang ketiga adalah persuasi. Apakah konten yang kita buat membuat orang peduli? Komponen yang ketiga yaitu memasarkan. Memasarkan yaitu membutuhkan pengantar dan waktu yang tepat sehingga banyak orang yang melihat apa konten yang kita bagikan. Pada pelajaran keempat, yaitu tentang communication, komunikasi. Di dalam komunikasi ini lebih mengutamakan komunikasi efektif. Komunikasi efektif artinya proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan atau niat dapat terpenuhi dengan sebaik mungkin. Bagaimana komunikasi yang efektif? Yang pertama, harus dilakukan dua arah, dua orang, membagikan dua orang atau lebih, dan membagikan informasi. Jadi, informasi dibagikan dengan dua arah. Yang kedua, saling mendengar, saling memahami, kemudian berempati. Yang ketiga, bahwa di dalam komunikasi yang efektif harus dapat menjalin hubungan yang baik. Cara empati menurut Dr. Marshall Rosenberg disebut dengan NVC, Non-Violence Communication, yaitu pertama dengan melakukan observasi yang dilakukan dengan bertanya. Pertanyaan yang kita ajukan itu untuk mengetahui bagaimana perasaan mereka. Setelah mengetahui perasaan, maka kita akan mengetahui apa kebutuhan mereka. Dan jika kebutuhan ini sudah kita ketahui, maka kita dapat memenuhi permintaan dari mereka. Nah, dengan demikian, maka kita bisa menumbuhkan empati dengan menjalani proses observasi untuk mengetahui perasaan, kebutuhan, sampai permintaan. Teknologi berperan sebagai perangkat yang menghubungkan interaksi sosial. Di dalam pelajaran 5, yaitu import teacher, yaitu penerapan kelas campuran. Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang optimal. Kelas campuran itu sama dengan istilah blended learning. 4 ciri kelas campuran atau blended learning yang pertama yaitu asinkron, di mana murid mengatur waktu, tempat, dan alur belajarnya sendiri. Yang kedua, sinkron artinya pendampingan guru pada waktu dengan moda belajar tertentu. Yang ketiga, yaitu terintegrasi, yaitu menghubungkan beragam modalitas atau mapel. Dan yang terakhir, ciri kelas campuran atau blended learning adalah merdeka belajar, di mana membantu murid komit pada tujuan, bersikap mandiri, dan mencapai sasaran. Blended learning atau kelas campuran bagi murid, pembelajaran campuran akan memfasilitasi murid lebih aktif,
lebih mandiri, dan mendapatkan pengalaman belajar sesuai kebutuhan dan pola belajarnya. Bagi guru, blended learning adalah pembelajaran campuran akan mengubah peran guru menjadi lebih berempati, lebih kreatif, lebih melibatkan, dan memungkinkan guru memandu murid mengalami kompetensi abad 21, yaitu 4C dalam RPP yang disusunnya. 4C. Apa itu 4C dalam RPP? 4C yaitu meliputi critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Mari kita mencoba membuat RPP dengan menerapkan 4C di dalam pembelajaran kita. Demikian Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia, review materi dari pelatihan yang saya dapatkan dari seri Semangat Guru, tema kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Semangat untuk kita semua dan tetaplah menjadi semangat guru.